Dika tiba di desa Sumberarum, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjelang sore. Langit di lereng Merapi mulai berwarna jingga ketika ia menghentikan motornya di depan rumah peninggalan kakeknya. Rumah itu masih sama seperti yang Dika ingat ketika kecil. Bangunannya terbuat dari kayu tua, gentengnya dipenuhi lumut, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar. Letaknya cukup jauh dari rumah warga lain. Di belakang rumah hanya ada kebun, pepohonan besar, dan jalan kecil yang mengarah ke kawasan lereng. Dika turun dari motor sambil membawa tas. Ia menatap rumah tersebut cukup lama. Jadi, sekarang aku yang tinggal di sini, kek. Ucapan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang melewati dedaunan. Dika kemudian teringat pesan terakhir kakeknya sebelum meninggal. Saat itu, sang kakek sempat menggenggam tangannya dan berkata dengan suara pelan, "Kalau nanti kamu tinggal di rumah ini, jangan sembarangan membuka pintu malam-malam." Dika tertawa kecil ketika mengingatnya. Namun, ada satu kalimat yang sampai sekarang masih melekat kuat di kepalanya. Kalau ada yang datang mencarimu, jangan buka pintu sebelum dengar ayam berkokok. Dulu Dika menganggap pesan itu hanya bentuk kekhawatiran seorang kakek kepada cucunya. Sekarang, setelah berdiri sendirian di rumah tersebut, kalimat itu terasa aneh. Menjelang malam, Dika selesai membersihkan kamar dan menata barang-barangnya. Ia memasak mie instan untuk makan malam karena belum sempat membeli bahan makanan. Suasana desa Sumberarum terasa sangat berbeda dari Semarang. Setelah pukul 10 malam, hampir tidak ada suara kendaraan. Hanya suara serangga dan sesekali suara anjing dari kejauhan. Sekitar pukul 11:30, Dika mematikan televisi. Saat hendak menuju kamar, terdengar suara langkah kaki dari halaman. Tok, tok, tok. Dika berhenti. Ia menoleh ke arah jendela. Langkah itu terdengar seperti seseorang berjalan perlahan di atas tanah basah. Tok, tok, tok. "Siapa?" teriak Dika. Tidak ada jawaban. Dika mengambil senter dari meja dan berjalan mendekati jendela. Tangannya perlahan membuka tirai. Cahaya senter diarahkan ke halaman. Awalnya tidak ada apa-apa. Kemudian cahaya itu berhenti pada sebuah pohon sawo tua. Di bawah pohon tersebut berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang hingga menutupi seluruh wajah. Dika langsung diam. Perempuan itu tidak bergerak, tidak menoleh, tidak pula berbicara. Dika mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin warga desa. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kaki perempuan itu tidak terlihat. Bagian bawah tubuhnya seperti tertutup kabut tipis. Dika mundur satu langkah. Kemudian ia berkedip. Sosok perempuan itu sudah tidak ada. Astagfirullah. Dika menarik napas panjang. Ia mencoba tertawa untuk menghilangkan rasa takut. Mungkin cuma bayangan. Belum sempat ia beranjak, terdengar ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Dika kembali membeku. Ketukan itu terdengar sangat jelas. Ia menatap pintu. "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dika berjalan mendekat, tetapi berhenti beberapa langkah dari pintu. Ingatan tentang pesan kakeknya kembali muncul. Jangan buka sebelum ayam berkokok. Ia menunggu. Beberapa menit berlalu.
tidak ada suara. Kemudian dari kejauhan terdengar ayam berkokok. Kukuruyu. Dika memberanikan diri membuka pintu. Halaman kosong. Tidak ada seorang pun. Namun ketika senter diarahkan ke tanah, napas Dika tiba-tiba tertahan. Ada bekas telapak kaki berlumpur di depan pintu. 1, 2, 3. Jejak itu terus mengarah dari halaman menuju rumah. Dika mengikuti arahnya dengan mata. Tidak ada jejak yang kembali keluar. Ia perlahan menutup pintu. Saat itulah, dari belakangnya terdengar suara perempuan berbisik sangat pelan. Dika. Tubuhnya langsung kaku. Ia tidak berani menoleh, karena suara itu terdengar bukan dari luar rumah. Suara tersebut terdengar tepat dari belakang telinganya. Pagi harinya, Dika terbangun di lantai ruang tengah. Ia tidak ingat kapan tubuhnya jatuh. Ingatan terakhir yang masih tersisa hanya suara perempuan berbisik tepat di belakang telinganya. Dika. Ia langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Pintu rumah masih terkunci dari dalam. Semua jendela tertutup rapat. Namun ketika Dika berdiri, tubuhnya terasa sangat lemas. Lehernya kaku, kepalanya berdenyut, dan dadanya terasa berat seperti tertindih sesuatu. Ia berjalan ke kamar mandi dan mencuci wajah. Saat melihat cermin, Dika terdiam. Ada garis merah tipis di lehernya, seperti bekas kuku. Ini dari mana? Ia menyentuh bekas tersebut. Rasa perih langsung terasa. Dika mencoba mengabaikannya. Ia mengira mungkin terluka saat tidur. Setelah sarapan, ia keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Di jalan, beberapa warga memandangnya dengan tatapan aneh. Dika sempat menyapa, tetapi mereka hanya membalas dengan senyum tipis. Ketika melewati warung dekat pertigaan desa, seorang lelaki tua tiba-tiba memanggilnya. Dika. Dika berhenti. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Darmajaya, salah satu sesepuh desa Sumber Arum yang dahulu cukup dekat dengan kakeknya. Kamu sudah tidur di rumah itu? Tanyanya. Sudah, Mbah. Memangnya kenapa? Mbah Darmajaya tidak langsung menjawab. Tatapannya justru tertuju pada leher Dika. Bekas itu muncul setelah kamu tidur di sana. Dika mengangguk. Wajah lelaki tua itu berubah serius. Jangan tinggal sendirian malam ini. Dika merasa semakin bingung. Mbah tahu sesuatu? Mbah Darmajaya menghela napas. Belum waktunya aku cerita semuanya. Tapi kalau malam nanti kamu mendengar suara orang memanggil dari luar, jangan dijawab. Dika terdiam. Kalau yang memanggil suara keluarga saya? Jangan. Jawaban itu begitu tegas. Sore harinya, Dika kembali ke rumah. Ia berusaha melupakan perkataan Mbah Darmajaya. Namun menjelang tengah malam, kejadian aneh kembali terjadi. Lampu ruang tengah berkedip beberapa kali, kemudian mati. Dika mengambil senter. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Brak! Duh! Dika perlahan mendekat. Ia mengarahkan cahaya senter ke lantai. Tidak ada benda yang jatuh. Namun di tengah dapur terdapat segenggam tanah basah bercampur bunga 7 rupa. Dika mundur. Siapa yang masuk? Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari luar rumah. Mas Dika. Dika langsung terdiam. Suara itu sangat mirip suara ibunya. Mas Dika, bukakan pintunya.
Dika berdiri di tengah ruang dengan napas tertahan. "Bu!" Suara dari luar kembali terdengar. "Iya nak, ibu di sini." Dika hampir berjalan menuju pintu. Namun ia teringat perkataan Mbah Darmajaya. Jangan dijawab. Dika menutup mulutnya sendiri. Suara di luar berubah. "Mas Dika." Kali ini terdengar lebih pelan. Kemudian ketukan mulai terdengar. Tok, tok, tok. Dika mematikan senter dan berdiri dalam gelap. Ketukan semakin keras. "Mas Dika, buka." Dika tetap diam. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. "Kukuruyuk!" Ketukan langsung berhenti. Dika menunggu cukup lama sebelum berani menyalakan senter. Ia mendekati pintu, tetapi tidak membukanya. Dari celah bawah pintu, terlihat sesuatu. Bayangan kaki berdiri tepat di depan teras. Dika menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak. Lalu, perlahan mundur. Dika menunggu sampai pagi. Ketika matahari mulai muncul, ia akhirnya membuka pintu. Tidak ada siapapun. Tetapi, di depan pintu terdapat sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami. Bagian dadanya ditusuk jarum panjang. Dika menatap benda itu dengan wajah pucat. Di bagian kepala boneka tertulis satu nama, Dika. Saat itulah ia sadar bahwa kejadian yang dialaminya bukan sekedar gangguan dari penghuni rumah. Ada seseorang yang sengaja mengincarnya. Dan malam berikutnya, serangan itu akan datang dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Sejak menemukan boneka jerami bertuliskan namanya, Dika tidak lagi menganggap semua kejadian itu sebagai kebetulan. Ia menyimpan benda tersebut di dalam kantung plastik dan membawanya ketika menemui Mbah Darmajaya. Sesampainya di rumah sesepuh itu, Dika langsung meletakkan boneka tersebut di atas meja. Mbah Darmajaya tidak menyentuhnya. Wajahnya berubah serius. "Jangan dekat-dekat dengan benda itu." "Kenapa, Mbah?" "Ini bukan sekedar boneka." Dika menelan ludah. Mbah Darmajaya mengambil selembar kain, lalu menutupi benda tersebut. "Ada orang yang sedang mencoba mengikat keberadaanmu melalui benda ini." Dika terdiam. "Jadi, saya benar-benar disantet?" Mbah Darmajaya mengangguk pelan. "Serangan pertama mungkin sudah dilakukan sebelum kamu datang ke desa." Dika semakin bingung. Ia menceritakan rasa sakit di kepala, tubuh yang selalu lelah, serta suara-suara yang muncul setiap malam. Mbah Darmajaya mendengarkan sampai selesai. "Yang aneh," katanya, "kamu masih bisa berdiri seperti biasa." "Maksudnya?" "Kalau kiriman itu sudah masuk sepenuhnya, kamu seharusnya mengalami keadaan yang jauh lebih buruk." Dika teringat sesuatu. "Berarti ada yang melindungi saya." Mbah Darmajaya menatapnya cukup lama. "Itulah yang belum bisa kupastikan." Sore itu, Dika kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Ia mengunci semua pintu dan jendela. Boneka jerami tadi sudah ditinggalkan di rumah Mbah Darmajaya. Namun, sekitar pukul 2 dini hari,
Dika terbangun karena merasa ada seseorang berdiri di belakang tempat tidurnya. Ia membuka mata perlahan. Ruangan gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi hawa dingin terasa tepat di belakang lehernya. Dika tidak berani bergerak. Kemudian terdengar suara napas. Panjang, berat, seperti seseorang sedang berdiri sangat dekat. Dika memejamkan mata. Tiba-tiba, sebuah suara laki-laki berbisik, "Jangan keluar." Dika langsung membuka mata. Suara itu bukan suara perempuan yang selama ini mengganggunya. Itu suara laki-laki tua. Dika memberanikan diri menoleh. Di sudut kamar, berdiri sosok tinggi dengan pakaian Jawa kuno. Wajahnya terlihat samar dalam kegelapan. Dika ingin berteriak, tetapi tubuhnya seperti terkunci. Sosok itu hanya berdiri diam. Kemudian, dari ruang depan terdengar suara benda pecah. "Perang!" Dika kembali menoleh ke arah pintu kamar. Ketika melihat ke sudut ruangan lagi, sosok tersebut sudah menghilang. Dika segera menyalakan lampu. Ia berlari menuju ruang depan. Sebuah kaca jendela pecah berserakan di lantai. Padahal tidak ada batu atau benda apapun yang terlihat. Dika memeriksa seluruh rumah. Tidak ada orang. Namun ketika kembali ke kamar, ia menemukan sesuatu di bawah ranjang. Seikat rambut manusia yang diikat menggunakan benang hitam. Dika mundur dengan wajah pucat. Ini sudah gila. Pagi harinya, ia membawa rambut tersebut kepada Mbah Darmajaya. Begitu melihatnya, lelaki tua itu langsung terdiam. Ini bukan serangan biasa. Dika menatapnya. Siapa yang melakukan semua ini, Mbah? Mbah Darmajaya menarik napas panjang. Dulu, kakekmu pernah berurusan dengan seseorang yang menguasai ilmu hitam. Dika terkejut. Untuk apa? Kakekmu pernah menolong sebuah keluarga yang menjadi korban. Mbah Darmajaya berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Sejak saat itu, ada dendam yang tidak pernah benar-benar selesai. Dika mulai memahami bahwa kematian kakeknya mungkin bukan akhir dari masalah lama tersebut. Namun ada satu hal yang jauh lebih mengganggunya. Sosok laki-laki yang muncul di kamarnya. Dika yakin sosok itu bukan bagian dari santet. Justru sebaliknya. Sosok tersebut mungkin sedang melindunginya dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mbah Darmajaya akhirnya berkata pelan, "Kalau malam nanti dia muncul lagi, jangan takut. Dan yang paling penting, jangan pernah mencoba mengusirnya." Dika menatap wajah tua itu. Kenapa? Mbah Darmajaya menjawab lirih. Karena bisa jadi, dialah alasan kenapa kamu masih hidup sampai sekarang. Sejak perkataan Mbah Darmajaya, Dika semakin penasaran dengan sosok laki-laki yang muncul di kamarnya. Ia tidak pernah berani membicarakannya kepada orang lain. Setiap malam, ia hanya berharap sosok itu kembali jika memang benar sedang menjaganya. Namun, malam berikutnya justru terasa lebih sunyi. Tidak ada suara langkah. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara perempuan yang memanggil namanya. Dika mulai merasa sedikit lega. Sebelum tidur, ia teringat kembali perkataan Mbah Darmajaya tentang kakeknya. Karena rasa penasaran yang semakin besar, Dika membuka lemari tua milik kakeknya. Di bagian paling bawah, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Dika mencari-cari kunci di antara tumpukan barang lama. Setelah beberapa menit, ia menemukan sebuah kunci kecil yang diselipkan di balik foto kakeknya. Ketika kotak itu dibuka, Dika menemukan beberapa lembar surat tua, foto hitam putih, dan sebuah kunci besi yang jauh lebih besar.
ada tulisan pada salah satu surat. Jangan buka kamar belakang sebelum waktunya. Dika langsung teringat pada sebuah ruangan yang selama ini tidak pernah ia masuki. Kamar kayu di bagian belakang rumah. Sejak kecil, kakeknya selalu melarangnya mendekati tempat tersebut. Dika membawa kunci besi itu menuju kamar belakang. Pintu kayu terlihat kusam dan penuh debu. Tangannya sedikit gemetar ketika memasukkan kunci. Klik. Pintu terbuka. Udara dingin langsung keluar dari dalam. Dika mengarahkan senter. Ruangan itu hampir kosong. Hanya ada sebuah meja kecil, beberapa rak tua, dan foto-foto yang ditempel di dinding. Namun, ketika cahaya senter bergerak ke salah satu foto, Dika tiba-tiba berhenti. Itu foto kakeknya ketika masih muda. Di belakang kakeknya berdiri sosok laki-laki dengan pakaian Jawa kuno. Wajahnya sama seperti sosok yang Dika lihat di kamar beberapa malam lalu. Dika mendekati foto tersebut. "Siapa kamu?" Tidak ada jawaban. Di bawah foto terdapat tulisan tangan yang sudah mulai pudar. Ki Jatmika. Dika merinding. Ia mengambil foto lain. Sosok tersebut kembali terlihat di belakang kakeknya. Foto berikutnya juga sama. Bahkan pada foto yang memperlihatkan kakeknya bersama beberapa warga desa, sosok itu tetap berdiri di belakangnya. Seolah-olah ia selalu berada di sana. Dika kemudian menemukan buku catatan tua. Di halaman pertama tertulis nama kakeknya. Ia membacanya perlahan. Catatan itu menceritakan tentang sebuah penjaga gaib yang telah mengikuti keluarganya selama beberapa generasi. Namanya Ki Jatmika. Penjaga itu tidak datang secara kebetulan. Dahulu, kakek Dika pernah membantu seseorang yang keluarganya terkena gangguan ilmu hitam. Sebagai balasan, sebuah perjanjian dibuat agar garis keturunan keluarga Dika mendapatkan perlindungan. Dika terus membaca, namun sebuah kalimat membuat tangannya berhenti. Jika keturunan terakhir diserang, penjaga akan bangun sepenuhnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar kamar. Dika menoleh. Tok, tok, tok. Suara itu semakin mendekat. Ia memegang buku dengan erat. Pintu kamar yang tadi terbuka perlahan bergerak sendiri. Kreng. Di balik pintu berdiri sosok Ki Jatmika. Dika mundur. "Apakah kamu yang menjaga keluarga saya?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah foto kakek Dika. Kemudian menunjuk ke arah dada Dika. Setelah itu, sosok tersebut perlahan menghilang. Dika menunduk. Jantungnya berdebar keras. Di halaman terakhir buku catatan, ia menemukan satu tulisan yang membuat wajahnya pucat. Penjaga tidak akan pergi selama darah keturunan terakhir masih tinggal di rumah ini. Saat Dika selesai membaca, dari luar terdengar suara perempuan menjerit. Jeritan itu begitu keras sampai kaca jendela bergetar. Dika berlari keluar kamar. Halaman rumah kosong. Namun di dekat pohon sawo, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri menatap rumah. Kali ini wajahnya terlihat. Matanya hitam seluruhnya. Perempuan itu tersenyum. Dika mundur perlahan. Di belakangnya terdengar suara berat yang sudah dikenalnya. "Jangan takut." Dika menoleh. Ki Jatmika berdiri beberapa langkah di belakangnya.
Untuk pertama kalinya, Dika merasa bahwa rumah peninggalan kakeknya bukan sekedar tempat tinggal. Rumah itu menyimpan perang lama yang belum berakhir. Dan kini, setelah kematian kakeknya, Dika telah menjadi orang terakhir yang harus meneruskan warisan tersebut. Sejak menemukan catatan milik kakeknya, Dika tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terus memikirkan nama Ki Jatmika dan sosok perempuan yang muncul di dekat pohon sawo. Jika benar ada seseorang yang mengirim santet kepadanya, Dika ingin tahu siapa orang itu dan apa sebenarnya yang mereka inginkan. Pagi berikutnya, Dika membawa buku catatan kakeknya menemui Mbah Darmajaya. Sesampainya di rumah sesepuh itu, Dika langsung menunjukkan halaman yang berisi nama Ki Jatmika. Mbah Darmajaya membaca tulisan tersebut dengan wajah serius. "Jadi, akhirnya kamu menemukan kamar itu." Dika mengangguk. "Mbah, siapa sebenarnya Ki Jatmika?" Mbah Darmajaya terdiam cukup lama. "Dulu, kakekmu pernah menolong keluarga dari daerah Boyolali. Mereka terkena gangguan berat karena perselisihan dengan seseorang yang menguasai ilmu hitam. Terus, apa hubungannya dengan keluarga saya? Orang yang dibantu kakekmu kemudian memberikan perlindungan kepada keluarganya. Sejak saat itu, Ki Jatmika menjaga keturunanmu." Dika mengerutkan dahi. "Kalau begitu, kenapa saya masih diserang?" Itulah yang membuatku khawatir. Mbah Darmajaya menatap keluar jendela. "Berarti orang yang mengirim gangguan kepadamu tahu bahwa perlindungan itu masih ada." Dika merasakan tengkuknya kembali dingin. "Siapa orangnya?" "Aku belum tahu." Namun, Mbah Darmajaya mengingat sesuatu. Ia mengatakan bahwa beberapa tahun lalu pernah mendengar keluarga dari daerah lereng Merapi berselisih dengan kakek Dika mengenai sebuah benda pusaka. Benda itu dipercaya memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Dika teringat kamar belakang. Mungkin benda itu masih ada di rumah kakek. Sore harinya, Dika pulang dan kembali memeriksa ruangan tersebut. Ia membuka beberapa laci dan menemukan foto lama yang sebelumnya tidak diperhatikan. Di belakang foto tertulis sebuah nama, Sulastri. Dika membawa foto tersebut kepada Mbah Darmajaya. Wajah lelaki tua itu langsung berubah. "Kamu menemukan foto ini dari mana?" "Dari kamar kakek." Mbah Darmajaya menghela napas. Sulastri masih hidup. Dia tinggal di daerah lereng Merapi. Dika akhirnya memutuskan menemui perempuan tersebut. Rumah Sulastri berada cukup jauh dari permukiman. Ketika Dika datang, perempuan tua itu sedang duduk di teras. Begitu melihat Dika, wajahnya langsung pucat. "Kamu cucunya?" "Iya." Sulastri tidak menjawab. Matanya justru tertuju pada sesuatu di belakang Dika. Dika perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Ada apa, Bu?" Sulastri berbisik. "Dia masih menjagamu." Dika langsung terdiam. Sulastri akhirnya mengaku bahwa keluarganya memang pernah berselisih dengan kakek Dika. Namun ia bersumpah tidak pernah mengirim santet. "Kalau bukan ibu, siapa?" Sulastri menunduk. "Ada orang lain yang menyimpan dendam. Dia percaya rumah kakekmu menyimpan benda yang selama ini dicari." "Barang apa?" Sulastri tidak menjawab. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh. Brak! Sulastri berdiri. "Waktu kamu datang,
Seharusnya kamu tidak membawa masalah itu kemari. Dika belum sempat bertanya ketika lampu rumah mendadak padam. Udara berubah sangat dingin. Dari arah belakang rumah terdengar suara langkah berlari. Sulastri menarik tangan Dika. Jangan lihat ke belakang. Namun Dika sempat melihat pantulan kaca jendela. Di sana berdiri sosok perempuan berambut panjang. Sosok yang sama seperti yang muncul di rumahnya. Perempuan itu tidak lagi tersenyum. Ia menunjuk tepat ke arah dada Dika. Kemudian tubuhnya menghilang. Malam itu, Dika kembali ke rumah dengan perasaan semakin gelisah. Ia mulai memahami bahwa Sulastri bukan orang yang mengirim santet. Ada seseorang yang memanfaatkan dendam lama keluarganya untuk mendapatkan pusaka peninggalan kakeknya. Sekitar tengah malam, Dika membuka kembali buku catatan. Di halaman terakhir, terdapat kalimat yang sebelumnya tidak terlihat. Jika mereka datang mencari pusaka, jangan pernah menyerahkannya. Penjaga akan melindungimu, tetapi balasannya tidak akan mengenal belas kasihan. Dika menutup buku perlahan. Dari halaman terdengar suara geraman. Kemudian terdengar suara kijat Mika. Jangan keluar. Untuk pertama kalinya, Dika menyadari bahwa malam itu bukan sekedar gangguan. Seseorang sedang datang menuju rumahnya. Dan kali ini, mereka tidak datang untuk menakut-nakutinya. Mereka datang untuk mengambil sesuatu yang selama puluhan tahun disembunyikan oleh kakeknya. Dika tidak bisa tidur malam itu. Setelah semua kejadian yang dialaminya, ia hanya duduk di ruang tengah sambil menatap pintu depan. Perkataan kijat Mika masih terngiang jelas di kepalanya. Jangan keluar. Rumah kembali sunyi. Namun sekitar tengah malam, terdengar langkah kaki dari halaman. Tok, tok, tok. Dika menahan napas. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Kemudian terdengar suara laki-laki tua. Serahkan pusakanya. Dika langsung berdiri. Siapa kamu? Tidak ada jawaban. Suara itu kembali terdengar. Kamu bukan pemiliknya. Dika mundur perlahan. Saya tidak tahu apa yang kamu cari. Terdengar tawa pendek dari luar. Kakekmu juga pernah mengatakan hal yang sama. Dika terdiam. Orang itu jelas mengetahui kakeknya. Berarti masalah ini memang sudah berlangsung jauh sebelum dirinya kembali ke desa Sumber Arum. Tiba-tiba, seluruh lampu rumah menyala. Dika tersentak ketika melihat kijat Mika berdiri di ujung ruang tengah. Sosok berpakaian Jawa kuno itu menatap pintu, kemudian mengangkat tangan dan menunjuk ke arah kamar belakang. Dika segera mengerti. Ia berlari menuju kamar tersebut. Pintu yang sebelumnya dikunci ternyata sudah terbuka. Dika masukkan mengambil buku catatan kakeknya. Ia membalik halaman dengan cepat, mencari petunjuk tentang pusaka yang selama ini dicari orang-orang tersebut. Setelah membaca beberapa halaman, ia menemukan kalimat yang membuatnya terdiam. Pusaka keluarga tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Dika kembali memeriksa rak tua. Satu persatu barang dikeluarkan, sampai akhirnya tangannya menyentuh bagian bawah meja. Ada papan kayu yang berbeda. Dika menggesernya. Di bawah papan terdapat ruang kecil berisi sebuah kotak panjang yang dibungkus kain hitam. Tangannya gemetar saat membuka kain tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah keris tua. Dika langsung merasakan hawa dingin menjalar dari telapak tangan hingga ke seluruh tubuh.
Jadi ini yang mereka cari. Tiba-tiba pintu kamar terbanting. Berak. Dika menoleh. Ki Jatmika berdiri di sana. Apakah ini yang kamu jaga? Sosok tersebut hanya mengangguk. Dari ruang depan terdengar suara kaca pecah. Perang! Kemudian seseorang berteriak dari luar. Masuk! Dika panik. Ia membawa kotak keris tersebut keluar dari kamar. Beberapa suara terdengar dari halaman. Ada lebih dari satu orang. Dika memandang Ki Jatmika. Apa yang harus saya lakukan? Ki Jatmika menunjuk lantai ruang tengah. Dika memperhatikan bagian lantai yang terlihat berbeda. Ia segera mengangkat salah satu papan kayu dan menemukan ruang kosong di bawahnya. Dika menyembunyikan kotak pusaka di dalam ruang tersebut. Belum sempat menutup papan, pintu depan dihantam dari luar. Brak! Dika mundur. Namun anehnya, pintu tersebut kembali tertutup sendiri. Suara orang-orang di luar mendadak terdiam. Ki Jatmika berjalan perlahan menuju pintu. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar jeritan dari halaman. "Pergi!" Suara itu begitu keras hingga Dika menutup telinganya. Setelah itu terdengar suara langkah kaki berlari menjauh. Rumah kembali sunyi. Dika tidak berani membuka pintu. Ia hanya melihat dari balik jendela. Di halaman tidak ada seorang pun. Namun dekat pohon sawo terdapat selembar kain hitam yang tergeletak di tanah. Kain itu terlihat sama dengan pembungkus keris yang baru saja ditemukannya. Pagi harinya, Dika menemui Mbah Darmajaya dan menceritakan semuanya. Mbah Darmajaya terdiam ketika mendengar tentang keris tersebut. "Jadi akhirnya kamu menemukan pusakanya. Siapa mereka, Mbah?" "Mungkin orang-orang dari keluarga yang dulu berselisih dengan kakekmu." "Kenapa mereka menginginkannya?" Mbah Darmajaya menarik napas panjang. "Karena mereka percaya pusaka itu bisa memberi kekuatan kepada orang yang memilikinya." Dika menatapnya. "Kalau begitu, mereka akan terus mengejar saya." "Selama pusaka itu masih berada di tanganmu, kemungkinan besar iya." Dika terdiam. Ia kemudian bertanya tentang perempuan berambut panjang yang terus muncul. Mbah Darmajaya menggeleng. "Aku belum tahu siapa dia, tapi satu hal yang pasti, dia bukan bagian dari perlindungan Ki Jatmika." Malam harinya, Dika kembali ke rumah. Ia membuka lagi buku catatan kakeknya dan menemukan sebuah tulisan yang sebelumnya terlewat. Penjaga tidak dapat melindungi seseorang yang menolak menerima dirinya. Dika membaca kalimat itu berkali-kali. Selama ini ia memang takut kepada Ki Jatmika. Mungkin karena itulah ia tidak pernah benar-benar menerima keberadaan sosok tersebut. Tiba-tiba, pintu kamar belakang terbuka sendiri. Ki Jatmika berdiri di sana. Dika mengambil keris yang masih tersimpan dalam kotaknya. "Kalau saya menerima kamu, apa yang akan terjadi?" Ki Jatmika menatapnya. "Yang datang kepadamu akan semakin kuat." "Kenapa?" "Karena mereka tahu kamu sudah menjadi pewaris." Dika terdiam lama. Kemudian ia mengingat kakeknya. "Aku tidak tahu apakah aku siap." Ki Jatmika menjawab dengan suara tenang. "Tak seorang pun pernah siap." Dika menarik napas panjang. Ia kemudian berkata, "Kalau memang kamu menjaga keluargaku selama ini, aku menerima." Saat kalimat itu selesai, seluruh lampu rumah padam. Dari luar terdengar suara perempuan tertawa.
Dika. Jendela bergetar keras. Dika memejamkan mata. Ki Jatmika berdiri tepat di sampingnya. Untuk pertama kalinya, Dika tidak merasa sendirian. Namun tiba-tiba terdengar dentuman dari arah lereng Merapi. Tanah rumah bergetar. Keris di dalam kotak mendadak terasa panas. Ki Jatmika menoleh ke arah utara. Mereka sudah memulai ritualnya. Dika menatap gelapnya halaman. Di mana? Ki Jatmika menunjuk ke arah lereng Merapi. Saat itu Dika sadar, semua teror yang dialaminya selama ini hanyalah awal. Orang-orang yang mengirim santet kepadanya sedang melakukan ritual terakhir. Dan kali ini, Dika tidak bisa hanya bertahan di rumah. Ia harus mencari mereka sebelum ritual tersebut selesai. Malam semakin larut ketika Dika berdiri di depan rumah sambil membawa kotak pusaka peninggalan kakeknya. Arah lereng Merapi terlihat gelap, hanya sesekali diterangi cahaya bulan yang tertutup awan. Ki Jatmika berdiri beberapa langkah di belakangnya. Dika menoleh. "Kalau saya pergi ke sana, kamu ikut?" Sosok itu mengangguk. Dika kemudian menghubungi Mbah Darmajaya. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu datang membawa lampu senter dan sebuah tas kecil. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju kawasan lereng Merapi. Udara semakin dingin. Pepohonan di kanan kiri bergerak pelan, meskipun angin hampir tidak terasa. Setelah berjalan cukup jauh, mereka mendengar suara seseorang membaca mantra dari kejauhan. Mbah Darmajaya berhenti. "Jangan bersuara." Dika mengangguk. Mereka melanjutkan langkah dengan hati-hati hingga melihat cahaya api di antara pepohonan. Di tengah sebuah tanah lapang berdiri beberapa orang. Salah satunya adalah lelaki tua yang pernah berbicara dari depan rumah Dika. Di depannya terdapat kain hitam, mangkuk tanah liat, serta benda pusaka yang tidak dikenali Dika. Mbah Darmajaya berbisik, "Itu orangnya." Dika menggenggam kotak keris. Lelaki tersebut tiba-tiba menoleh. "Kalian akhirnya datang." Dika terkejut. "Jadi kamu yang selama ini mengirim semua gangguan itu?" Lelaki tersebut tersenyum. "Kakekmu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia tidak mengambil apapun. Dia menyimpannya." Lelaki itu berdiri. "Dan sekarang benda itu menjadi milikmu." Dika membuka kotak pusaka. Keris di dalamnya bergetar. Seketika, suasana berubah. Api di sekitar ritual mengecil. Pohon-pohon bergoyang keras. Dari belakang Dika terdengar suara langkah. Ki Jatmika muncul. Wajah lelaki yang melakukan ritual itu langsung berubah pucat. "Mustahil." Ki Jatmika berjalan mendekat. Lelaki tersebut mulai membaca mantra lebih keras. Tanah di bawah kaki Dika bergetar. Sosok perempuan berambut panjang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dika mengenalinya. Sosok yang sejak malam pertama terus mengikutinya. Perempuan itu menatap Dika dengan mata hitam. Mbah Darmajaya berteriak, "Jangan menoleh!" Namun sudah terlambat. Dika melihat wajah perempuan tersebut. Wajah itu ternyata bukan wajah orang asing. Itu wajah seorang perempuan yang ada di salah satu foto lama milik kakeknya. Dika tersentak. Siapa dia? Mbah Darmajaya menjawab dengan suara gemetar. Dia salah satu orang yang dulu menjadi korban perselisihan itu. Dika menatap sosok tersebut. Perempuan itu ternyata bukan datang untuk membunuhnya. Ia datang karena terikat pada dendam lama yang belum selesai.
Lelaki yang melakukan ritual kembali membaca mantra. Namun sebelum selesai, Ki Jatmika mengangkat tangannya. Angin tiba-tiba berputar sangat kencang. Api padam satu persatu. Semua orang di tempat itu berteriak. Benda-benda ritual terlempar. Lelaki tersebut jatuh ke tanah. "Kamu tidak bisa mengalahkanku!" teriaknya. Ki Jatmika tetap diam. Kemudian terdengar suara kakek Dika dari arah pepohonan. "Sudah cukup." Semua orang terdiam. Dika menoleh. Di antara kabut berdiri sosok kakeknya. Dika tidak mampu berkata-kata. "Kek." Sosok itu hanya menatapnya. "Kamu tidak perlu meneruskan dendam kami." Dika menangis tanpa sadar. "Apa yang harus saya lakukan?" "Jaga keluargamu. Jangan gunakan pusaka ini untuk membalas." Setelah berkata demikian, sosok kakeknya perlahan menghilang. Lelaki yang melakukan ritual mencoba melarikan diri. Namun ketika berbalik, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depannya. Ia menjerit. Dika memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, semuanya sunyi. Ketika membuka mata, lelaki tersebut sudah tergeletak tak sadarkan diri. Ritual telah berhenti. Mbah Dharmajaya kemudian meminta Dika membawa pusaka itu pulang. Sesampainya di rumah, Dika meletakkan keris tersebut kembali di kamar belakang. Ki Jatmika berdiri di dekat pintu. Dika menatapnya. "Setelah semua ini selesai, kamu masih akan tinggal di sini?" Ki Jatmika mengangguk. Dika tersenyum tipis. "Kalau begitu, jagalah rumah ini." Sosok tersebut perlahan menghilang. Hari-hari berikutnya kembali normal. Tidak ada lagi ketukan tengah malam. Tidak ada boneka jerami. Tidak ada suara perempuan memanggil dari halaman. Dika mulai menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun, beberapa minggu kemudian, pada suatu malam, ia duduk sendirian di teras rumah. Angin lereng Merapi terasa dingin. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mengitari rumah. Tok, tok, tok. Dika tidak takut. Ia hanya tersenyum kecil. Dari dalam rumah terdengar suara Ki Jatmika. "Tidurlah, aku masih berjaga." Dika berdiri dan menatap halaman. Di bawah pohon sawo, sosok perempuan berambut panjang terlihat untuk terakhir kalinya. Kali ini wajahnya tidak menyeramkan. Ia hanya menatap Dika, kemudian perlahan menghilang bersama kabut. Dika menutup pintu. Ia sadar bahwa rumah tersebut bukan sekedar warisan dari kakeknya. Ada sejarah, janji, dan rahasia yang ikut diwariskan bersama bangunan tua itu. Dan selama darah keluarga Dika masih mengalir, Ki Jatmika akan tetap berada di sana, menjaga, menunggu, dalam diam. Sementara di balik pintu kamar belakang, keris tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara kecil. Krek. Seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun. Dika berhenti melangkah. Ia menoleh. Namun tidak membuka pintu. Karena sekarang ia tahu, tidak semua hal yang menjaga manusia harus terlihat oleh mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dika tidur dengan tenang. Sementara di luar rumah, satu sosok berdiri dalam gelap, menjaga warisan yang telah dipercayakan kepadanya selama puluhan tahun. Ki Jatmika masih ada, dan ia tidak pernah benar-benar pergi.